Saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai. Kita sekarang sedang berada di Minggu Prapaskah yang keempat, dan bersama saya sudah ada Romo Frumens Gions yang akan berbagi pewartaan kepada saudara-saudari tentang bacaan Injil hari ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari saya bacakan kutipannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Romo Frumens, dari bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, dari semua tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Injil Lukas ini, adakah kiranya Romo Frumens tertarik pada seorang tokoh dari kisah ini untuk dibagikan, di-sharingkan? Apa yang kira-kira menarik, Romo Frumens? Saya tertarik dengan sikap anak yang ke-1, anak yang sulung. Ya. Anak yang tadi dikisahkan dalam Injil itu, anak yang senantiasa bersama-sama dengan bapaknya, anak yang senantiasa taat apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Intinya anak yang selalu hidup bersama dengan bapaknya, hidup lurus. Ya.
Kenapa saya tertarik dengan anak yang sulung ini? Ya. Saya tertarik pertama dia dapat mewakili karakter atau sikap orang-orang pada zaman di mana kita ini hidup. Sikap itu oleh Paus Emeritus Benedictus ke-16 dinamakan dengan sikap relativisme, suatu sikap yang abai pada asal usul, suatu sikap yang melupakan dari mana dia berasal, dan kelupaan itu membawa serta pada kehilangan atau ketercerabutan dari identitas. Itu makanya saya tertarik dengan tokoh yang pertama. Dia mewakili sikap dari manusia-manusia zaman ini. Iya, agak apa ya? Kebanyakan kita berada dalam konteks masa prapaskah. Kebanyakan orang terfokus pada pribadi anak yang hilang, ya. Yeah. Anak yang hilang lalu kembali, maka kemudian pesan prapaskahnya adalah supaya kita sebagai manusia juga kemudian kembali kepada Bapa yang menjadi asal usul kita. Yeah. Tetapi kita lupa juga bahwa sebenarnya Lukas memperlihatkan kepada kita sebuah figur yang lain, yaitu figur anak sulung yang sebenarnya setelah anak bungsu itu ditemukan, ternyata kelihatannya anak sulung ini yang malahan menjadi hilang, ya. Ya, yang menjadi hilang karena ada satu hal lain lagi yang dapat mewakili sikap kita di zaman ini yang terdapat pada anak sulung itu, yaitu kita mungkin bisa menyebutnya krisis akan, dalam tanda kutip itu krisis akan Allah. Jadi kita merasa berada bersama Allah, seperti anak sulung itu sehari-hari melayani bapaknya, ya, tapi dia ngomel, tidak pernah dibuatkan pesta dan seterusnya. Nah, yang mau dimaksudkan dengan krisis akan, dalam tanda kutip, Allah itu adalah seperti ini. Allah itu mungkin ada, ya, atau bahkan sering sekali kita sebut sebagai destinasi, sebagai tujuan dari doa-doa kita. Tetapi sekaligus pada saat yang sama sikap kita itu memperlihatkan hal sebaliknya dari yang ditampilkan oleh Allah, dan itu nampak sekali dalam Injil. Kalau kita dengar tadi dia penjelasan dari bapaknya itu, anakku, segala milikku adalah milikmu. Dan persis ini yang tidak disadari oleh anak yang sulung ini. Ini yang kita sebut dengan krisis akan dalam tanda kutip krisis akan Allah. Jadi Allah mungkin dengan lantang kita ucapkan, Allah mungkin sering kita sapa dalam doa-doa harian kita, tetapi sikap, laku, pola kita menunjukkan hal yang sebaliknya dari yang dikehendaki Allah. Terus yang dikehendaki oleh Allah itu sih sebenarnya apa? Kalau kita baca dalam Injil tadi itu, minimal di bagian akhir, yang dikehendaki oleh Allah itu sebenarnya adalah belas kasih. Dan kalau belas kasih itu berarti menerima, dan penerimaan itu tulus, penerimaan yang sifatnya mengenal Allah, mengenal tidak hanya di kepala, tidak hanya di mulut, tetapi pengenalan itu meresapi, mempengaruhi seluruh sikap, laku, tindak tanduk hidup kita. Jadi anak sulung itu persis kedua sikapnya, relativisme di satu pihak, dan yang di lain pihak itu menyebut Allah tetapi tidak sungguh menyentuh pribadinya dengan menyebut Allah itu. Nah, dua sikap ini persis mewakili karakter zaman ini. Suatu sikap yang membuat kita tidak melakukan perjalanan menuju Allah sendiri,
Dan ini dalam bahasa yang mudah kita pahami, inilah yang disebut dengan sikap egois, sikap individualis, suatu sikap yang menjadikan diri sendiri, menjadikan ego itu sebagai tolok ukur, sebagai kriteria dalam menentukan baik buruknya hidup ini. Teks ini sebenarnya mengkritik kita juga sebagai orang-orang yang dibaptis, ya. Dengan dibaptis, begitulah katekismus itu mengajarkan kepada kita, kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita itu berpartisipasi dalam hidup ilahi. Nah, dari kisah anak yang hilang tadi itu, yang sungguh-sungguh memperlihatkan semangat pembaptisan, sesungguhnya anak yang bungsu itu, ya. Dia menyadari bahwa dia sungguh anak Allah. Maka ketika dia menyadari situasi dosanya, ya, suatu situasi yang sebenarnya adil dari sudut kita manusia, ya, sudah menghabiskan semua, lalu ketika pulang ya jangan jadi anak lagi dong, ya. Mestinya jadi salah satu orang upahan, ya. Karena dia tidak punya harta lagi, tetapi sikap yang diperlihatkan oleh Allah justru mengembalikan martabatnya, memulihkan martabatnya. Jadi dengan dibaptis, kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Diangkat maksudnya di sini adalah martabat kita di hadapan Allah itu adalah martabat anak. Dan karena martabat anak, maka kita seperti dalam surat Paulus itu, kita berani menyapa Bapa kita itu dengan sebutan Abba. Ya, maka sebagai orang yang dibaptis, sebagai orang Kristiani, kita mesti berani memperlihatkan sisi ini. Kita harus memperlihatkan karakter belas kasih dari iman kita akan Allah Bapa. Oke. Terakhir Romo Frumens, pesan apa kira-kira dari pribadi anak sulung yang kita bahas sekarang ini? Pesan konkret apa yang kira-kira bisa kita bagikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah? Baik, ada 3 pesan. Pesan yang pertama, menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar idea, bukan sekedar gagasan, apalagi ideologi, bukan. Menjadi pengikut Kristus itu berarti dalam bahasa Injil Lukas memikul salib, mengikuti dia, dan berpartisipasi dalam kehidupan Kristus sendiri. Dengan kata lain, menjadi pengikut Kristus dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti itu menjadi garam sekaligus juga menjadi terang bagi dunia ini, bagi sesama dimanapun kita berada. Pesan yang kedua, menyapa Allah mesti juga menyentuh seluruh diri kita. Menyebut Allah, menyapa Allah di dalam doa kita itu bukan sekedar ornamen, bukan sekedar lip service atau lip service, tetapi penyebutan itu, penyapaan itu mesti lahir dari iman akan Allah yang menyertai, tetapi sekaligus juga mesti membawa hasil dalam hidup yang nyata. Karena kalau tidak, kita akan seperti anak yang sulung tadi itu. Menyebut Allah Bapa itu punya konsekuensi praktis, yaitu hidup kita juga harus memperlihatkan kasih sayang seperti yang ditunjukkan oleh Bapa itu. Lalu yang ketiga, pesan yang ketiga, bertobat tidak bisa lain dan tidak bisa berarti lain kecuali kembali kepada Bapa. Dan kembali kepada Bapa berarti melepaskan egoisme, melepaskan individualisme,
menjadikan Allah itu sebagai pusat, sebagai sentrum, sebagai pokok hidup kita, dan bukan diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh anak sulung tadi itu adalah dia menjadikan dirinya sendiri sebagai kriteria untuk mendapatkan apa-apa dari Allah. Jadi kalau kita mau bertobat, maka kita harus kembali menjadikan Bapa itu sebagai energi, sebagai pusat kekuatan hidup kita. Saya kira hanya dengan sikap seperti itu, hidup menjadi Katolik, hidup menjadi pengikut Kristus itu menjadi indah dinikmati, menjadi penuh sukacita untuk diperagakan. Baik, Romo Frumens, terima kasih banyak sudah mau berbagi pesan Injil masa Prapaskah pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari tetap semangat dalam menjalankan masa Prapaskah ini, terlebih dengan kekayaan renungan yang kami berikan pada minggu ini, dan tetap mampu menjalankan masa Prapaskah ini sampai pada waktunya kita merayakan Paskah nanti. Tuhan memberkati.